gue rebutan kosong sama dia di situ. Jatuh tuh dia, hampir gue lempar itu, kalau gue nggak gelap mata gue lempar ke jalan tuh, tronton sedang kencang-kencangnya. Bocahnya masih jauh, cuman bocah 31 udah maju duluan kan. Ada yang kebocok. Itu pas habis dibantai bocah, udah gue bilang, gue tarikin semua bocah sadarnya, udah gue bilang udah biar gue ambil gue buang dari situ, bocah kan gue tahanin. Kata gue udah lu jalan sono lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokit, pria tampan stok terakhir. Gokil. Jangan bacot ya. Tuh kan. Oke, kembali lagi ya. Kita sekarang dalam segmen nostalgia sejarah STM, Mami dan sejolinya. Sejolinya Mi, gimana kabar Mi? Alhamdulillah. Oke, gimana? Baik. Gudil ya? Gudil. Rian aja, nama aja. asli. Nama asli. Assalamualaikum, salam dari Binjai. Oke, Mi, sebelumnya kan kita udah konten ya kita waktu itu ya, menceritakan dampaknya tawuran karena karma ya, bisa dibilang karma imbas ke keluarga. Itu sih belum sih. Belum ya? Itu nanti ada foto-foto deh gue. Ada. Oke, biar ngerasain nih, karena ada korban juga kan. Tapi kan kalau namanya dunia tawuran nggak ada namanya korban, Mi. Bener gak? Semuanya Pelaku, bener. Nih gue respect nih, karena yang jadi korbannya atau yang jatuh korban itu adanya teman gue, saudara gue juga. Nah langsung anjing, bacot dong. Oke, sorry ada anak monyet. Oke, Mi. Iklan Momogi. Aduh, nggak fokus gue jadi anjing. Anjing. Oke, Mi. Nah sebelumnya lu kenalin lu deh, Mi lah. Gue pusing dah. Iya. Sama Bang Godil juga, Mami juga, dari SMK mana, lulusan mana, apa karena berhenti di tengah jalan atau gimana? Silakan, Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fahmi Faganza, biasa dipanggil Titik Jenuh. Titik Jenuh. 18. Panggilannya? Mami sih. Kok Mami? Tutup usia kayaknya. Hah? Mami udah tutup usia. Mami udah tutup usia. Jadi sekarang Titik Jenuh. Dan katanya lu itu punya channel nih. Apa itu? Support dong. Buat teman-teman semua, siapapun kalian ya. Agak kencengan lo, tumben lu nggak semangat sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja. Buat teman-teman semua, siapapun kalian yang dari Sabang sampai Maruke, jangan jauh kali. Jangan lupa subscribe channel YouTube gua di Titik Jenuh 21. Di situ akan menceritakan mimpi dari seorang petarung. Oke. Nah, jangan lupa kalian subscribe channelnya Titik Jenuh 21. Kenapa lu namakan 21? 21 sih kebetulan itu tanggal pas gua brojol lah ya. Iya, brojol di dunia YouTube, per-YouTubean lah. Oke. Tapi kalau ngomong soal itu, Mi, kenapa lu memilih menjadi YouTuber? Ya gue sih nggak, maksudnya kayak buat ngisi waktu luang aja sih. Di situ juga kan gue kenapa namanya gue Titik Jenuh. Oke, balik lagi filosofi dari Titik Jenuh itu. Titik itu kan kalimat terakhir ya, udah stop gitu ya. Jenuh itu karena kejenuhan gue dan mulai keresahan gue, buat lebih pengen peduli aja sih buat teman-teman yang mungkin masih berada dalam dunia itu gitu ya. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue udah paling benar ataupun paling baik, tapi karena gue mau coba buat naikin tingkat kepedulian kita sesama manusia gitu kan. Nggak seharusnya juga harus menyelesaikan semua masalah itu dengan kekerasan, macamnya dengan tawuran. Menurut gue itu solusi terakhir. Kenapa bisa gue bilang solusi terakhir? Karena kita punya mulut ya kan, yang bisa kita lakukan dengan musyawarah. Oke, itu mungkin ada filosofinya ya, ada artinya juga ya. Tapi lu bukan sembarang bikin YouTube, bukan sembarang bikin nama. Ada filosofinya. Oke, nih. Kawannya ke Mami nih. Ini pernah bentrok bareng juga, bahkan ya pernah jadi korbannya juga ya. Nih gua katanya kan banyak yang request undang kebanyakan yang korbannya, Mi. Jadi ini korban kan. Pelaku kalau bisa dibilang yang kena lah maksudnya. Tapi kan semuanya pelaku sama pelaku. Cuma kita yang kena gitu. Kata orang mah korban gitu. Oke, nih langsung kenalin dah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin nama gua Rian Nuridayat. Ya. Biasa dipanggil Rian, bisa aja Godil. Bisa aja Godil. Godil kenapa? Aduh, jadi gimana ya kalau Godil itu? Itu sebenarnya nama bokap gua sih. Parah sih ini, aduh. Coba aja ceritain. Cuman dari situ ya gua ngambil berkahnya aja. Dari situ banyak temen gua. Oh, Godil? Karena Rian tuh jarang yang kenalnya Godil. Di 31 Godil. Godil 31 nih. Yes. Ya, oke. Aduh. Gitu. Iya, nama gua Godil. Aduh, jadi gimana ya? Tapi kenapa sih lu doyan banget ribut? Ya ngikut aja sih sebenarnya. Iseng aja sih. Aduh, ikut aja ya. Ikut Tapi aja. kalau soal ribut-ribut maksudnya kan pernah nggak? Bacokan belum pernah sih. Belum pernah. Kalau kebacok pernah. Berapa kali? Sekali doang. Sekali doang. Iya. Oh, itu mungkin kenangan kali ya. Iya, kenangan. Pengalaman lah. Betul. Pelajaran hidup. Iya. Bahwa tawuran itu nggak ada Gak ada habisnya. Ya Allah bang. nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Grogi. Aduh. Oke, oh, ini paham. Aduh, Bang Boy ini uset. Namanya udah tenar juga sih dia. Serius. Gue terima kasih loh buat Demi. Karena dia udah nyempetin hadir di studio ini. Ya, oke. Karena dia lagi sakit ya kan. Bela-belain. Dia bela-belain demi kawannya bahagia. Thank you, Del. Siap. Iya. Oke nih, karena gue udah ngundang korbannya nih yang katanya bisa dibilang yang satunya robot, yang satunya tembok. Maksudnya dalam arti tembok itu yang ngejaga mami nih ketika dia lari misalkan di bola atau gimana, bisa dibilang gitu? Bisa dibilang gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dia emang CS kental gua, dia berani mengorbankan diri dia. Berani mengorbankan diri. Oke. Lanjut nih. Lu nih dia dulu deh Mi ya, karena kan gue juga udah pernah ngobrol-ngobrol santai sama lu kan. Nah, lu itu awal mula lu dah Awal mula di mana nih? turun ke jalan. Turun Apa ke lu jalan. ikut-ikutan namanya ribut-ribut kayak gitu? Kalau masalah ribut sih laki-laki mungkin kali ya. Iya benar. Bekal apa sih? Karena orang buruk tuh nggak selamanya buruk sih Benar, gitu. benar. Ada wayahnya dia berubah ke depannya kan gitu. Betul. Jadi awal gue ikut-ikut tuh ya gue sekolah jemput dia nih. Benar. Iya, apa-apa jemput dia. Ajudan. Aduh. Ajudan gua. Parah sih kalau dibilang ajudan mah. CS kental lah Gue pokoknya. jemput dia sampai dia pernah nganterin perempuan, gue disuruh nemenin. Aduh. Anjing. Berarti lu CS kental ya? Kental sih kalau bilang. Lanjut. Iya. Jadi asal kemana-mana kan kalau menurut gua dia nih, waduh pamor di luar tentang keributan unggul banget kan gitu ya, unggul. Maksudnya dalam diartikan dipercaya. Iya dipercaya. Lanjut. Mami, nama gua juga gede di situ sih kenal sama dia. Oke. Dian Godil gitu. Dan Godil anjir. Oh, Aduh, cerita apa lagi nih? turun ke jalan. Turun ke jalan. Pernah langsung cerita aja ya? Langsung cerita. Aduh. Kayak pinview anjing. Langsung cerita aja nih. Pernah suatu hari Suatu hari pernah. dongeng nih. Gue suka nih. Jadi sekolahan gue tuh mantekin. Anjing, mantekin banget ya tuh, ribut banget sih. Mantekin di perbatasan Bogor. Enggak awalnya enggak mantekin. Jadi kita dulu baliknya diapain tuh? Oh, bocah kita baliknya di anjing. Wah, serius? Iya, Dipantekin, disokin. Ada yang kena lah gitu. udah kena. Terus? Jadilah dipantekin di perbatasan ya. Iya. Di perbatasan. Terus dipantekin bocahnya jatuh. Yes. Sama si Mami dipisahin. Motornya ditinggal. Bocahnya? Iya, motornya Musuh? ditinggal. Musuh. Oh ya. Kalau ada niatan buruk motor dijual kali itu sama bocah. Bener. Cuman kan nggak pikir ke situ. Nah. Kalau kriminal ya kriminal aja kali ya. Berantem aja. Berantem aja. Jangan nyuri lah ya. Nggak usah Itu beda pasalnya udah. jelek kata. Lanjut. Jelek kan jelek kali. Terus pas Iya. itu kawan lo yang dibagi. Kawan ya Mia? Iya, gue bisa bilang sih kawan. Jadi teman gue tuh pulang ke Gunung Sindur itu dipantekin sama salah satu sekolah gitu kan. Nah, gue dapet kabar ya, gue nggak terima lah teman gue dipantekin. Akhirnya Yes. gue coba buat balikin mantekin ya. Nah, di situ ya kita pantekin. Ada bocahnya tuh, habis hampir mau dibantai sama bocah juga, motornya tinggal cabut. Nah, ada dia juga nih. Mungkin dia mukulin apa nendangin. Gue juga di situ udah lambat. Dikit sih. Ya kan? Nggak banyak. Nggak banyak. Terus di situ ya ada
aparat lah gitu ya, polisi atau TNI. Pokoknya kalau gua ribut ada aja TNI maksudnya, Iya, aduh. yang meluraikan, alhamdulillah karena dia juga jadi nggak imbas yang terlalu berlebihan. Waktu dia jatuh tuh dengan ya gue emang niatnya cuma ngeributin doang kan, mantekin balikin. Ya udah motor dia jatuh, gue tuntun motornya gue balikin nih motor lu gitu. Ke musuh. Ke musuh gue balikin. Selon dong lu. Selon. Selon. Gue cuma mau ngeributin gak ngambil barang dia. Terus diambil nggak? Dia takut-takut sih sebenarnya. Dia takut-takut, ya udah kayak gue standarin tuh motornya tuh ya kan. Ya udah diambil sama dia, gue tinggal cabut. Dan itu lawan lu kalau menurut lu itu yang ST mana? STM dekat juga, seberang dari sekolah gua sih. Rival bisa dibilang. Enggak rival juga sih, maksudnya ya cuman kayak jahil lah orang dia kalau bocah gua, tapi enggak dibalikin ya gitu. Oke, ya. Diem ya. Diem. Halo, Mayu. Iya, kan habis selang berapa hari dia ngebalikin juga tuh. Temen gua ada yang udah cabut duluan, bocahnya gede. Bocahnya gede, terus dia cabut tuh lagi udah sampai depan Gang Puri. Gang Puri, bocah sekolah yang ini balikin tuh. Dia balik lagi ke dalam. Gua kan balik akhir nih gara-gara dia lagi sedang bercinta-cintanya. Gua kan bareng dia tuh. Balikin kan. Gua tanya, "Lu ngapa balik lagi?" "Bocahnya ada di depan no, banyak bener." Betul gua ngapa nih betul. Anjir. Udah kan langsung emosi dia. Ya gua mah ngikut kan. Habis nganterin si perempuannya itu langsung nyiapin alat. Jahitan BR ya. BR bisa disebut itu. Nyiapin alat, jalan berdua langsung. Muter ke Parung kita Mia. Iya. Kita muter ke Parung, ada sekolahan. Nyariin bocah yang tadi tuh yang rame-rame. Muter ke Parung, ada bocah sekolahan juga tuh di perempatan Parung. Perumpung, sorry Perumpung. Ada bocah juga. Diem kan. Emang bukan bocah dia yang kita cari kan gitu. Langsung muter lagi tuh, sampai di rumah kawan. Orang ada bocahnya, kan udah lagi kumpul di situ orang ada bocahnya gitu. Langsung gue balik nganterin dia. Gini bocahnya di dekat sekolahan, dekat rumah dia kata gue. Lagi rame. Enggak enak kan dikecot di kampung gue juga kan di situ. Pertu juga. Sekolahan dia sama rumah gue tuh sebelahan. Oke, gue tahu. Ya, lanjut. Dalam hati udah ngomong, aduh nih kayaknya bocahnya di dekat rumah lu nih. Lagi pada di situ. Bener banget tuh situ. Gimana Mi? Kecotin. Jangan bego, ada Vertu di situ mah Vertu kita. Aduh, ya udah jangan. Udah kan kelar. Berarti lu si Mami itu merasa kayak nggak pantas lah. Maksudnya di kampungan ya. Malu juga kan. Kan bukan jagoan kampung. Siap. Galak. Dia tuh bukan cuma bilang jaskan tua gue, jadi tempat dulu gue baru masuk sekolah gitu kan, ada cewek nih ya, cerita tentang sekolah aman berjalan aja kan. Lanjut. Di situ kata gue mulai tertarik nih dengan wanita itu ya kan. Nggak taunya dia udah punya cowok kan. Itu gue sampai bisa gue bilang gue pemimpin 3 kali. Aduh apa sih, tapi sekarang dia udah berkeluarga. Siapa? Kesem apa gitu. Kesirap tuh. Kira-kira tuh cewek mantan gue intinya gue sampai mimpin dia 3 kali, 3 malam tuh, 3 malam berturut-turut. Itu kok bisa gitu kan. Coba gue pengen lebih kenal lagi gitu kan. Nggak taunya dia udah punya cowok. Nah di situ dia ngerespon, gue anterin dia buat ngerjain tugas di rumah temennya. Pas balik ke rumah temennya, cowoknya tiba-tiba nyampengin naik motor Mioje ungu. Lu tahu kan Mioje siapa? Tahu. Iya, itu pas dia sedang main-mainin sengkol. Lanjut. Ya kan, pas Mioje ungu nyampengin gua tuh. Oh, jadi begitu. Yes. Ya kan, cowoknya mantan gua nih pakai motornya temen gua, yang sekarang temen gua CS gua kan di situ. Dia ungu tahu kan? Dia pakai motor temennya. Iya, gue tahu. Pakai motor dia sama cowoknya mantan gua nih. Oh gitu, udah tuh dia putus ya kan? Dia putus ya kan? Ya gua nggak tahu kan kalau dia udah punya cowok gitu kan. Ya akhirnya dia putus. Nah, gue coba buat lebih dekat lagi. Nah, di sini dia sebagai kawan sejati. Gue kan jurusan gue animasi, ya sekolah gue dia jurusan AP. Kan selingkupan gue perempuan, dan di situ gue disangka sama guru gue, lu itu bocah TSM bukan bocah AP lah.
Itu mah cuma Jangkanya sekolah. culun kali ya? Anjing, nggak bisa gitu sih sebenarnya ya. Iya. Jurusan nggak memandang fisik kan gitu. Anjay, Nyali juga kan nggak tergantung jurusan. Iya. Iya. Mau ngasih dana? Lanjut. Oke, gue suka nih. Terus. No, abang lu no. Aduh, dia saudara gua sekarang. Oke, siap. Lanjut. Jadi pas kata gue, Jan, gue mau nembak dia nih. Oke. Gue punya duit sekian, tolong beliin ini dong, balon huruf sama bunga satu. Aduh, ya kan. Gue tulis itu I love you, pet gitu kan. Oke. Satu bocah tuh gue kumpulin satu sekolah tuh, satu angkatan gue. Woi, kumpul semua, gua nggak mau tahu. Lu jangan pada ke kantin dulu jam istirahatnya. Lu pegang nih balon satu-satu, kita masuk ke kelas. Ntar gua tiba-tiba datang bawa bunga. Aduh. Bau sih. Tapi dia ngabarin gua dulu kan itu wilayah gua. Iya. Wilayah gua, dia ngabarin gua dulu. Langsung gua masukin kerahan Kerana bukan dong. Nyiapin pasukan nih, bukan ngebantu temen gua nih, anjing baca animasi kan. itu hampir semua satu angkatan gua semua ngikut. Bang, lu jangan pada ke kantin dulu. Lu ikut apa kata gua? Ikut. Lu pentolan. Nggak pentolan Dia juga pentolan sih. pertama. Pentolan kedua ada. Pentolan kedua sih. Ketiga ada. Pokoknya setiap jurusan ada Iya, lah yang percaya gitu kan. Oke, terus. Akhirnya gue suruh pada megang itu kan, megang balon satu huruf, datang satu-satu. Dia lagi di kelas tuh belum keluar istirahat. Langsung tiba-tiba kayak shock berat gitu sih, shock breaker. Aduh. satu orang megang I love you, tetet ya. Nah di situ pas itu dia kayak malu-malu gimana gitu kan. Tapi mau dia. Akhirnya gue maju paling tengah bawa bunga. Iya. Anjing. Sembari nyanyi. Awal mula lu jadi kawan sejati saling menolong lah ya. Iya. Tapi gue bete juga sama dia. Kenapa tuh? Gue lagi deket yang perempuan nih. Ini boleh tuh gua. Terus Aibnya buka. Ntar gue abis bete ini nih, gua. gue pengen buka aib seseorang serius. gue bete sama dia. Gue lagi di musola kan sama dia. Si perempuannya nangis, katanya diledekin apa diapain tuh sama si laki-laki bocah TSM. Gua samperin lah. Oke. Gua dipanas-panasin nih, gua samperin iya, kan. iya. Anjing, gua samperin tuh. Gua udah ngintai nih. Aduh, ada CCTV orang ada di atas pala. Cuma gua panggil doang. Enggak taunya teman gua nih ada nih 4 orang atau 3 orang gitu. Bocah animasi sama bocah TSM. Ngikut. Tanpa sepengetahuan gua. Oke. Dia ngikut aja tuh. Udah tuh habis itu gua panggil kan namanya. Panggil tuh sini, gue jengjet sama gue. Anjing kasar. Enggak kata dia gitu. Enggak. Apa-apaan lu. Langsung udah tuh gue udahlah, gue turun. Pas selang habis istirahat, nama gue kok dipanggil. Oke. Ada bocah. Gue tanya nih bocah nih, yang berempat itu tadi, berempat ya, ingatnya berempat. Ngapa? Tadi tuh lu pas turun itu bocah gue gebugin. Anjing kata gue, aduh, kan gue orang nyuruh lu, cuman gue bantu Yan. Ayo, sip. Anjing. Oke. Dan si cowoknya itu emang dulu gue di SMP culun, gue dikurung babi juga. Anjing, gue nggak terima, ya gue bantai lah di SMK. Anjing, belum tahu. Lu tatarin si Pito ya. Anjing dia bucin banget dulu. Pokoknya pas gue datang bawa bunga ya kan, lanjut lagi tuh set dia langsung bocah ada main gitar nyanyi gitu kan, dan kau hadir. Di situ gue langsung bawa bunga. Jujur gue udah suka sama lu udah lama. Aduh, ini momen-momen kisah percintaan lu lah ya. Saat bukan nostalgia. Ribut nih percintaan nih. Ya udah lanjut. Juga kan, ya, lanjut. Jujur gue suka sama lu dari awal masuk gitu kan. Gue ngerasa nyaman aja gitu. Dan akhirnya gue bilang, lu mau nggak jadi pacar gue? Terus gue maju tuh bawa bunga. Kalau emang lu mau, bunganya ambil. Kalau emang lu nggak mau, bunganya buat. Aduh, itu emang bangsat sih itu sebenarnya. Kalau dibuang ya? Iya. Diambil. Mana udah rame banget kan? Diambil ya. Tapi akhirnya lu bahagia nggak? Bahagia pada saat itu. Berapa bulan lu pacaran? 3 bulan loh. 3 bulan dong. Kenapa bisa putus? Gue pikir gue belum bisa jadi yang terbaik. Toh emang pada masa itu bisa dibilang gue bukan anak baik-baik lah, dan keluarganya tahu. Gue nggak mau bawa citra dia sampai dia juga dicap jelek gitu sama keluarganya. Nah, kenapa keluarganya sampai tahu kalau lu itu nggak baik-baik aja buat dia? Jadi gue dulu suka ribut kampung. Nah sedangkan yang ketua pemuda daerah gue ini kenal lah sama bokapnya CS. CS kental. CS. Nah dia kayak
mungkin tahu dari situ kali, tahu dari cerita dia. Terus? Kalau gue tuh suka begini, gue emang jujur gue dianggap biang rusuh di kampung. Anjir. Biang onar lah ya. Biang onar, pasti setiap keributan pasti ada gue. Dicap jelek juga, dipandang sebelah mata. Oke. Jadi waktu itu ada satu anak yang itu dulu zamannya apa ya, pokoknya nggak suka lah dia sama gue gitu kan. Waktu itu sempat gue ributin depan AK ya kan, gue ributin depan AK itu ribut tangan kosong itu ya. Gue ribut tangan kosong sama dia di situ, jatuh tuh dia, hampir gue lempar itu, kalau gue nggak gelap mata gue lempar ke jalan tuh, tronton sedang kencang-kencangnya. Cuman baru gue jorokin sedikit, pas mau tronton lewat gue tarik langsung jadi mati itu dia, gue terbicara. Nah kelanjutannya kan dia mungkin dendam gitu kan sama gue, ketemu lagi tuh di parkiran di kedai Kibo gitu, dia lewat di situ, dia godak kan, gue kata gue keselnya godak nih kan, gue udak sampai perapatan muncul tuh, gue berdua sama temen gue, dia jatuh sih ngira gue bawa sajam, padahal gue nggak bawa sajam, buat tangan kosong buat berhentiin dia tuh, buat fight lagi gitu tangan kosong. Nah di situ dia ngadu ke orang-orang sekitar lingkungan pemuda di itu tadi, di kampung itu. Karena akhirnya dia tahu dari situ, mungkin bapaknya ini anak bukan anak baik-baik gitu. Itu gua akuin sih baik banget sih itu dia. Sampai pernah gua waktu itu, gua kan dulu di Perapatan Muncul ada parkiran ya, ngecek tuh gua ya. Terus gue sempat marahan gitu kan, buat gue bayaan dia berempat tuh sama teman-temannya. Udah yuk kita makan dulu di Sengkol 42 cuek ya kan. Cuek. Oke. Soalnya ada di tempat bakso kan ya, makan bakso udah gue bayarin. Itu nerimain banget itu dia. Gua di parkiran gua tuh semuanya gue Pak lu parkir? Iya, gue habis parkir. Sini ya dia nggak gimana, dia senang aja gitu, ya kan. Akhirnya baik lagi tuh sama dia. Sampai gua anniversary ketiga bulan 3 bulan dibawain kue ulang tahun, dikagetin, shock berat sih gua. Lu? Aduh, kacau. Akhirnya ya gue pikir mungkin gue nggak mau bawa citra buruk juga buat dia dan keluarganya gitu ya. Akhirnya gue lebih baik udahlah cukup. Fokus tuh gue sama dia. Nah dia juga ini juga sempet sebelum, terus kita ribut mana lagi sih? Kita ribut di yang pas Ultra 31 yang ada keributan ya. Ada kita ngundang sekolahan. Iya, tamu dia. Iya, datang tamu. Sebut orang sih sekolahnya? Sebut aja. Oh ya, tamu kita. Bukan sebut ya. Disebut ya. Empati Kokol sekolahnya. Temen lu tuh. Iya. Aliansi lu ya? Iya. Jas kental lah. Okay. Kalau udah ini mah. Udah tuh kan namanya ada tamu, kita nggak enak dong kalau ada keributan. Nggak pasti dia pengen ngerasain jalur kali lah gitu. Iya pengen ngerasain tuh. Ribut di perbatasan ya Mi. Ribut di perbatasan. Bocahnya masih jauh, cuman bocah 31 udah maju duluan kan. Ada yang kebacok. Satu bocah bersilapan musuhnya. Ya, kebacok ininya katanya ini mah katanya. Dipotong usus ya? Usus perut. Perut ya? Iya, ada dipotong tuh. Ada yang dipotong 3 cm. Dipotong 3 cm, iya katanya. Itu dibantai di Boy Butam bocah. Tuh pelakunya juga ada udah virus dikeluarin. Terus Tito. Iya, sebut aja lah dia. Tapi katanya nggak ketangkep. Ketangkep enggak? Langsung kita ngumpul di kampung Cadas Mapar. Ngumpul di situ. Kalau menurut teman-teman pada senengnya di situ. Katanya aman. Foto lah. Selang besoknya guru tahu itu bocah mukanya di print out, dibulet-buletin. Gua tuh ada kayaknya kalau nggak salah apa sih namanya 3S. Oh, 3S sono yang di dekat Batam. 3S apa sih? Apa tuh? Basis lu. 3SC. 3SC ya. Subang Sindur Camar. Ngumpul di Camar kan ya, lu pada foto kan? Bener, pada foto kan. Besoknya panggil tuh sama guru. Ternyata dipanggil satu-satu. Kasus yang kemarin. Oke. Nah, udah kayak gitu dipanggil satu-satu pas upacara ya. Pas upacara dia dipanggil nih. Dan biangnya dulu si mami lah utama. Terus gue nyantai kan, nggak dipanggil sama gue, nggak keluar. Ada bocah satu temen gue, tai bener, gue lagi nyantai, lagi tiduran. Namanya si Jidan, tuh males gue. Yan, emang si bangsat gue juga pernah. Parah dia. Kesel. Sebenarnya gue nggak dipanggil tuh. Kan, Yan, sono lu ke atas dipanggil sama lu. Ya udah kan, namanya gue solid sama temen kan. Gue ke atas kan, gue samperin tuh gurunya. Bu, nama saya. Kamu ngapain? Ini
Anjir padahal nggak Nggak ketahuan dipanggil, tuh gua iya. anjir iya anjir. menyerahkan diri. Iya anjir gua jadi kayak nyerahin aja tuh. Aduh kata gua bete langsung. Nah nggak selang dari situ teman-teman gua nih yang kemarin pada ribut dikeluarin semua dan gua nggak dikeluarin alhamdulillah. Itu di gua sempet sedih juga, sedih dalam arti ya mungkin emang udah jalan yang gue dikeluarin ya. Itu pas terjadi di TKP itu kalau nggak ada gua bukan yang ngerasa gimana kita tuh dia gua terus si korban tuh gua tahanin perhitungan mati-mati. Gua nggak ngebacok ke soal pun gua nggak di situ gua megang channel kayak keras itu emang datang tuh di babi buta tuh. Nah temen gua kan gitu kan sama anak 4 juga tuh di babi buta itu emang tuh bocah jalannya udah pencot, larinya udah pencot berkata kakinya sebelumnya gitu kan. Nah, Yang tadi yang putus. oh ya khususnya itu pas habis dibantai bocah udah gue bilang gue tarikin semua bocah sadarnya udah gue bilang udah biar gue ambil gue buang dari situ bocah kan gue tahanin kata gue udah lu jalan sana lari ya kan CS lu juga ada tuh si Akmal sebagai saksi sama si Kandil saksi nyata Kandeskut mata ya nah itu situ gue nahanin cuman emang karena guru mungkin ngecapnya tuh lu ya. di lingkungan juga makanya 317 masih lingkungan kampung gua ngecapnya tuh gua sebagai tokoh dari pelaku itu gitu. Provokator lah ya. Iya. Suruh panggil orang tua ya kan, gua telepon orang tua dengan alasan kayaknya udah ibu kesini aja dulu ngambil raport. Nggak taunya Get itu, out. Get out. Tapi gue sedih itu murid-murid nggak bisa buat masuk. Gue buat ngasih pembelaan buat diri gue tuh nggak boleh cuma guru-guru doang. Ya dia kan cuma ngeliat dari video, nggak ngeliat kejadian di lapangan tuh seperti apa gitu. Ya intinya nggak pas gue keluar ya gue paling cuma ninggalin beban lah buat dia. Alah, cuman ninggalin. Tapi dia dikeluarin ya? Enggak dong. enggak. Oh, aman. Bukan nyaru. 8 orang. Gua, Jidan, Sadam, Manggabotem. Ya kan, Pelo, juga apa lagi tuh banyak 8 orang. Tapi sebenarnya yang pelaku utamanya nggak ketahuan si anjing ya? Yang nggak si anjing Nggak si anjing. aman sih ya. Gue juga nggak tahu deh sekolahnya alumnus 31 pindah di Tekmed jiwa Sasmita juga. Emang si anjing gue tahu. Iya si anjing. Aduh. Pas dia keluar kan, Dia marah-marah ya gue yang ceweknya diambil. anjing. Anjing. Ini ke sayur juga pas SMP marah-marah dia. Lu tahu nggak sih? Si Ya anjing. dia kan ditinggalin sendirian ya, lu juga sih bego, topinya kan diambil sama bocah sono. Merasa malu sih. Malah topinya yang itu lagi kehet. Aduh. Yang Titan ya begini, snapback. Dia pakai pipa, Pakai piper aduh. Dia snapback. Anjing. Hah? KPK. Oh iya, KPK. Pokoknya pakai setelan KPK motor repo stang tekuk. Kalau siapa lagi kalau bukan Pito. Itu kan kawan sejalan kita juga. Oke, siap. Oke. Dan sampai akhirnya lu dikeluarin tuh. Dikeluarin. Lu Tapi ada rasa menyesal gak sih? ya nyesal sih kata gue udah gak ada waktu buat nyesal gitu. Mungkin emang udah jalannya gitu kan. Mungkin emang dikasih waktu gue maksudnya untuk lebih berpikir lagi, lebih dewasa lagi sih, lebih bijaksana lagi sih gue intinya sih itu. Dia nyesel. Nyesel. Ya, gue juga nyesel banget. Kenapa tuh? Kenapa? Uset. Jadi Gue gue ninggalin beban. Aduh. Sebut nggak nih? Sebut aja, mohon maaf sebelumnya buat temen-temen ya yang mungkin juga udah kesampean bajunya. Ya tuh dia ngerti. Ya silakan. Jadi gue ngerakin baju nih, gerakin baju banyak kan yang ikut. Ada hampir 120. 120 ya, aduh. Terus boleh langsung pembagian nih udah setengah jalan tuh, setengah jalan. Gimana nih An? Bagi baju yang bocah HP dulu angkatan gua kan. Begitu kan. Bocah yang cewek tuh gua bagiin tuh. Bocah yang animasi sama TSM ada setengahnya gitu belakangan kan. Nah, pas dia keluar baju belum kelar. Jadi gue yang ketumbuhan. Waduh. Ribet juga tuh. Iya, aduh nama gue langsung jelek tuh di situ. Gimana ya tuh. Terus selang dari situ mana di motor tuh balik dari situ udah pembagian ini pendaringan. Iya, udah pembagian pendaringan tuh. Nih lu segini kan bisa deh kata gue. Ya dia besoknya keluar Bagian untung. Iya. Oke nih. Oke, lanjut. Iya tuh langsung tuh, aduh sialan kok dia ninggalin ini sih kata gue. Yang baik-baik kayak kata gue aduh. Ya udah kan. Baik-baik ya. Gue telan aja lah bagian. Tapi nih, sorry saya gue potong. Pas kejadian tersebut lu itu ditangkap gak sih? Enggak. Itu dia besokan harinya ada polisi datang. Polisi datang ke sekolah ya kan. Nyari si pelakunya. Ya karena gue di situ bukan pelaku yang ngebacok, ya teman-teman gue doang tuh dibawa diinterogasi. Dan akhirnya di situ visum kalau nggak salah temen gue pada patungan tuh. Berapa juta kira? Berapa Jan? Kira-kira Dan? 10 juta Per orang.
Hah? Per orang. 10 juta per orang, 8 orang. 80. Iya, kalau lebih segitu sih, soalnya emang dia khususnya Putus ya. putus, bukannya putus sih, kayak infeksi gitu, akhirnya dipotong, sambung gitu. Nah, katanya itu nih ya. Nah, katanya nih ya. Itu pas ngebagi ini nih ya, yang gue tangkap, yang gue denger cerita juga. Sini tuh pas lu ada yang ngebagi itu, CR sampai patah putus. Gagang copot. CR. Nah, gue tahu tuh emang tuh si anjing juga yang Iya, siapa lagi? Iya. Ya udahlah di situ, udah oke. Akhirnya dari situ ya gue coba buat perbaiki lah. Maksudnya gue mulai sadar dari situ ya kan, gue coba. Mungkin kalau gue buat maksain kehendak, kayaknya orang tua juga udah kurang, udah habis-habisan lah buat gue gitu kan. Udah terlalu banyak uang yang keluar juga buat gue, dan gue juga nggak mau ngecewain. Pas setelah itu Mi ya, lu kapok gak? Apa lu masih ikut-ikut tawuran? Ya gue sih udah mulai stop sih, udah mulai redup. Gue lebih mikir kayak gue Oke. ya nggak udah Noronon. jalan aja ya, maksudnya ya udah mulai sadar, kayak mulai ngojek aja sih, cari duit gitu. Kalau buat di sekolah sih udah mulai kendor, cuman kalau buat di luar kampung kadang-kadang masih Iya. Gue kayak buat di sekolah tuh gue benar-benar ini. Di situ gue sama dia, gue ngerasa benar-benar gue dapet wadah di mana tempat yang bisa mendengarkan curahan isi hati gue. Gue mulai kayak belajar silat pada waktu itu. Di situ gue nggak berhenti dikasih nasihat gitu, walaupun nggak sepenuhnya bisa gue jalanin nasihat dari guru gue, tapi secara nggak langsung gue ngerasa kayak keluarga tuh, ngerasa lebih dekat ke orang tua. Dan akhirnya dia selalu ngasih arahan tuh ke gue gitu kan. Tapi di situ sih gue nggak sepenuhnya bisa, gue tetap ribut-ribut di luar juga masih. Tapi soalnya gue sempet sih semenjak itu kan, di kampung gue juga sampai ada nyambung lah, dari gue latihan di Buaran sampai di situ juga ngadain acara. Itu gue pernah ketemu sama guru gue yang guru, bisa gue bilang guru produktif kalau SMK mah jurusannya. Itu gue ditawarin buat ngajar eskul di 3 itu, segitu gue dikeluarin. Oke. Suruh ngajar eskul silat. Cuman gue bilang, maaf pak, bukannya saya nggak mau, saya nggak bisa gitu. Saya emang belum wayahnya, belum waktunya, karena saya juga masih jauh lah dalam hal ke situ gitu. Maksudnya kayak ada tingkat kepercayaan, seenggaknya udah ada penilaian lah dari dia gitu. Nah, ini pas kan yang tadi lu bilang ya, lu ada perasa penyesalan kan, dan katanya lu juga bilang katanya lu itu pernah ribut malam nih Mi. Sampai setelah kejadian itu ya. Setelah apa masih di sekolah gitu, gue lupa apa di sekolah apa belum. Terus soalnya udah lama juga, jadi awalnya sih lu ada rasa tobat gak sih Mi? ya bukan gue, ya namanya kita manusia kan nggak luput salah dari dan dosa gitu ya, nggak sepenuhnya juga kan, karena gue juga punya hawa nafsu, terus juga balik lagi ke lingkungan gitu. Ya itu mah kalau buat sepenuhnya lagi nanti lah, maksudnya kenapa gue bisa bergerak nanti yang kita jalanin ini. Oke. Intinya gue masih lah di situ sempet yang tadi lu bilang apa, ribut malam. Banyak banget itu, gue bilang sampai 50 motor lebih. Udah tahu emang teman-teman gue di situ lagi rame, dia keluar lagi, satu ketarik, abis di babi buta di situ.